Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Permatasari, jurusan Studi Agama-Agama. Adapun judul makalah kami yaitu berjudul Keberadaan Hongqiao atau Perantauan Cina dan Pengalaman Ajaran Konghucu di Nusantara pada abad ke-15. Yaitu yang A, asal-usul kedatangan Hongqiao. Kedatangan orang-orang Cina yang pertama kali di Nusantara sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti berhubungan dalam jalur pelayaran antara orang Cina dan Nusantara. Telah berlangsung dia sejak pada zaman purba. Hal ini dibuktikan secara arkeologis dengan ditemukan sejumlah genderan dan perunggu. Dia tuh berbentuk ukuran yang sangat besar dan dia ditemukan di Sumatera Selatan dan termasuk dalam budaya Gosonan. Beberapa ahli mengelompokkan kedatangan bangsa Cina ke wilayah Nusantara dalam beberapa kategori menurut Fursals pada tahun 1997 dalam bukunya The Sign in Southeast Asia. Imigrasi bangsa Cina ke wilayah Nusantara terbagi pada 3 tahap. Yang A atau yang pertama pada masa kerajaan, yang kedua pada masa kedatangan bangsa Eropa, dan yang ketiga pada masa penjajahan Belanda terhadap pertama. Pada masa ini Nusantara masih diperintahkan oleh raja. Jumlahnya tuh pada orang Cina yang datang masih sedikit dan belum membentuk komunitas yang mapan. B. Tahap kedua terjadi setelah bangsa Eropa datang di wilayah Asia Tenggara pada abad ke-16. Kehadiran orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, dia mempunyai wilayah Asia Tenggara semakin ramai. Kemudian yang C, tahap ketiga itu ketika pemerintah Hindia Belanda telah banyak ditemukan di pemukiman Cina di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Pantai Timur, Sumatera, dan sepanjang pesisiran utara Jawa. Yang B, Perang Hongqiao dalam perdagangan Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda di Nusantara. Etnik Cina sudah melakukan aktivitas perdagangan di tanah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tuban dan Surabaya, yang saat itu sudah ramai dikunjungi oleh para pedagang Cina, pedagang mancanegara, yang kebanyakan dari mereka datang setelah Barat dan Timur berperang pedagang Cina. Kemudian yang C, pengalaman ajaran Konghucu di kalangan Hongqiao. Ajaran Konghucu mengandung unsur membentuk akhlak yang mulia bagi bangsa Tiongkok. Konghucu itu selalu menghindari pembicaraan tentang metafisika, ketuhanan, jiwa, dan berbagai hal yang lain yang ajaib. Namun dia tuh tidak meragukan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang dianut oleh masyarakat, pokok-pokoknya ajarannya tuh dapat kita ketahui sebagai berikut. Yaitu hidup ini ada 2 nilai, yaitu yen dan li. Yen itu mengandung suatu pengertian hubungan ideal di antara sesama manusia. Setiap manusia harus terdapat dalam diri seperti budi pekerti, cinta kasih sayang, dan kemanusiaan. B. Pandangan Konghucu tentang bahwa dunia itu dibangun atas dasar moral. Jika masyarakat dan negara rusak moralnya, maka begitu pula tantangan alam menjadi terganggu.
Kemudian yang C, ajaran tentang budi luhur terhadap dalam kitab Lunye sebagai berikut. Yang pertama, laksanakan apa yang diajarkan. Yang kedua, orang cerdas mengerti apa yang benar. Yang ketiga, orang yang berbeda berada mencintai jiwanya. Yang keempat, orang atasan selalu teringat bagaimana ia dihukum karena salahnya. Yang kelima, orang atasan jika dihargai merasa senang tapi tidak bangga. Kemudian yang D, setiap manusia harus memelihara kekuatan batin yang disebut TE. Menurut Konghucu, mengandung pengertian psikologis yang dalamnya yang berarti kekuatan atau kekuasaan yang tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik saja, akan tetapi meluaskan sampai pada kekuatan fisik atau jasmani. Oleh karena itu, dipandang tidak baik bila mana ada yang beranggapan bahwa kekuasaan yang beralih ke realisme. Konghucu menganggap ini kekuasaan manusia adalah terletak di dalam kekuatan rohaninya. Yang konsep terpenting dari Konghucu ialah ada apa yang disebut dengan Wen, yang artinya damai, berarti juga bentuk kehidupannya yang tentram, jauh daripada peperangan. Bentuk kehidupan ini sepertinya hasilnya dari kebudayaan yang tinggi. Konghucu kesuksesan atau kemenangan yang diperoleh satu negara atas negara lainnya disebabkan Wen. Fakin yakin kebudayaannya bernilai tinggi, yang sangat tinggi, atau seni yang terindah atau filsafat dan syair-syair yang bermutu baginya syair-syair yang bermutu tinggi ini merupakan kekuatan rohaninya yang dapat membangkitkan jiwanya membangkitkan jiwanya manusia. Demikian pula dengan musik. Tujuan hidup dapat dicapai, nyanyian bersama dapat menggerakkan getaran jiwa dan dapat mengantarkannya kepada ketenangan batin dan mendidik perasaan serta meringankan perasaan duka nestapa, bahkan dapat menghindarkan seorang dari keinginan berbuat dosa.